kok bisa lulus ya dari MUI gitu loh. Kok bisa dilabelin halal ya? Mungkin MUI atau lembaga kita ngeceknya dari bahan ya, mungkin ya Bapak Ibu ya. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insyaallah saya akan menanggapi channel Yusuf PI dalam video barunya yang diunggah, yaitu yang berjudul "Masih Mau Beli Produk Ini? Label Halal Menipu Umat Islam". Dalam videonya beliau menjelaskan bahwa dalam makanan Oreo ini ada lambang-lambang yang tidak islami. Kalau hal itu bagi saya tidak terlalu bermasalah dalam asumsi. Setiap orang berhak untuk berasumsi. Tapi yang saya permasalahkan adalah ketika dari anggapan itu melahirkan suatu kesimpulan, yaitu Oreo hukumnya haram karena ada lambang-lambang tertentunya. Walaupun beliau itu tidak secara sharih, tidak secara tegas menyatakan bahwa Oreo haram, tapi dari syakul kalamnya bisa kita pahami bahwa beliau itu mengharamkan, sehingga beliau itu bertanya kenapa kok MUI melabeli halal, padahal di jajanan Oreo ini ada lambang-lambang ya yang tidak islami. Yang pertama yang perlu diketahui, kriteria makanan halal itu yang pertama komposisinya. Kalau komposisinya halal maka halal. Yang kedua cara mendapatkannya. Apabila mendapatkan atau memperolehnya dengan cara yang halal, tidak mencuri dan lain sebagainya, maka itu pun halal. Jadi halal dan haramnya makanan itu tidak ada kaitannya dengan makanan itu ada lambang ininya atau lambang itunya lah, nggak ada. Dan tidak semua hal yang berkaitan dengan non-muslim itu haram. Contohnya apa? Contohnya hewan yang disembelih atau diburu oleh ahli kitab, itu orang Yahudi atau Nasrani, itu hukumnya halal. Yang nyembelih non-muslim, Yahudi, Nasrani, kita boleh memakannya, hukumnya halal. Apalagi cuman anggapan kalau di Oreo itu ada lambang salibnya lah atau lambang apa itu namanya, saya juga kurang paham. Ya kalau dianggap haram, haram dari mananya? Toh yang makan juga nggak terlalu memperhatikan. Saya jujur aja, saya tuh nggak tahu, saya selama makan Oreo ada gambar apa, gambar ini nggak terlalu saya pikirin. Lagi pula itu tidak merusak akidah. Emangnya pernah ada orang atau ada kasus orang murtad karena makan Oreo? Karena di Oreo itu ada gambar salibnya. Emang pernah ada gitu? Langsung saja saya bacakan ibarah-ibarah yang ada di kitab. Dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 2 halaman 126. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa annal mala innama yahrumu imma lima'nan fi ainihi aw li khalalin fi jihatik tisabihi. Al-Imam Al-Ghazali beliau menjelaskan bahwa harta itu bisa haram dengan dua sebab. Yang pertama karena bendanya, yang kedua karena bermasalah dalam cara pengambilannya. Begitu juga makanan pun dia haram sebabnya dua hal ini. Ada kalanya karena komposisinya haram dan ada kalanya karena cara dia memperoleh makanan itu dengan cara yang haram. Dan di sini gak ada keterangan makanan itu bisa haram karena ada lambang-lambang tertentunya, itu gak ada. Yang kedua dalam kitab Al-Yaqutun Nafis halaman 311 sampai 312. Ma yahillu wa ma yahrumu min ghairil hayawani. Itu apa-apa yang halal dan apa-apa yang haram dari selain hewan. Yahillu min ghairil hayawani ma laysa bidharin wala mustaqdarin wala najisin wa yahrumu maka namin ahadiha. Halal di selain hewan itu makanan yang tidak membahayakan, tidak dianggap menjijikan dan tidak pula najis. Dan haram makanan yang termasuk dari salah satu dari tiga hal ini. Kazujajin wa turobin wa mukhotin wa maniyin wa damin laisa bikabidin wala tihalin. Seperti kaca, debu, ingus, air mani, darah yang bukan hati dan juga limpa.
dalam kitab Minhajut Thalibin halaman 590. Wa syartu dabihin wasaidin hillu munakahatihi wa tahillu zakatu amatin kitabiyatin. Agar hewan ini halal dimakan, ada beberapa syarat. Di antaranya itu orang yang menyembelih dan orang yang memburunya itu termasuk orang yang halal dinikahi, dan halal hewan yang disembelih oleh budak perempuan ahli kitab, yaitu Yahudi atau Nasrani. Dalam kitab Ifadatur Rohibin jilid 3 halaman 1710, ay yahilu lil muslimina ayyatazawwaju min nisaihi wa huwa al muslimu awil kitabiyyu. Maksudnya yaitu yang halal bagi kaum muslimin untuk menikah dengan wanitanya, yaitu orang muslim atau ahli kitab. Ini bagi laki-laki ya, kalau perempuan itu mutlak haram. Tapi kalau laki-laki jika ingin menikah dengan ahli kitab itu ada syarat-syarat yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Fala tahillu dhabihatul majusi wa murtadin wa abidi wasanin li'annahum laisu bimuslimina wala bi ahli kitabin. Maka tidak halal hewan yang disembelih oleh orang majusi, orang murtad dan penyembah berhala, karena mereka tidak termasuk dari golongan kaum muslimin dan juga tidak termasuk dari ahli kitab. Wa innama tahillu dhabihatul muslimi wa dhabihatul kitabiyyi wa huwa yahudiyun aw nasraniyun liqaulihi ta'ala illa ma takaitum wa huwa khitabun lil muslimina. Hanya saja dihalalkan hewan yang disembelih oleh orang Islam dan hewan yang disembelih oleh ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani, karena firman-Nya Allah Ta'ala, kecuali hewan yang kalian sembelih, dan ini ditujukan pada kaum muslimin. Wa qaulihi ta'ala wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum, surat Al-Maidah ayat 5, wal muradu bi ta'ami huna at-tabaihu. Dan firman-Nya Allah Ta'ala yaitu dan makanan orang yang diberi Alkitab yaitu ahli kitab itu halal bagi kalian, surat Al-Maidah ayat 5. Yang dimaksud makanan di sini adalah hewan sembelihan. Wa qad dallat hadhil ayatu bimafhumiha ala annahu la tahillu dhabihatu ghairil muslimi wal kitabiyyi. Dan ayat ini dengan mafhumnya menunjukkan bahwa tidak halal sesembelihan selain orang Islam dan ahli kitab. Warawal hakimu an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala innama uhillat tabaihul yahudi wan nasara min ajli annahum amanu bit taurati wal injili. Dan telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, hanya saja dihalalkan sembelihannya Yahudi dan Nasrani karena mereka itu beriman dengan Taurat dan Injil. Kesimpulan dari ibarah yang telah dibacakan bisa kita pahami bahwa pernyataan atau anggapan bahwa Oreo itu haram karena ada lambang-lambang yang tidak islami itu merupakan suatu kesalahan. Karena yang menjadikan makanan itu haram adalah komposisinya dan cara mendapatkannya, bukan karena ada lambangnya. Wallahu a'lam bishawab.